Iya, emang udah mantan. Kan udah cerai. Baik dengan cewek Anda tuh gimana sih? Kan ibunya darah daging gua, darah daging gua, darah daging gua. Ngedengerin kata-katanya itu, saya cuma bilang anak ini sudah lupa diet. Dia tetap adik gua, gitu. Cuman sayangnya, gua harus tegur dia. Ya, dalam proses yang seperti ini. Sayangku, nggak boleh. Kedekatan antara Jordi Onsu dan Sarwenda kembali menjadi sorotan tajam publik. Belakangan ini rumor mengenai adanya hubungan spesial di antara keduanya semakin gencar berembus setelah sebuah potongan video sosial pribadinya mendadak viral. Dalam momen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Surapentol. Selamat datang kembali di channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai berita yang sedang ramai diperbincangkan, termasuk reaksi para netizen dan para kreator lainnya. Pada video kali ini kita akan membahas Jordi Onsu, Sarwenda, Ruben Onsu, serta rumor yang kembali memanas setelah beredarnya sebuah video yang memicu berbagai spekulasi di media sosial. Di saat yang sama, polemik hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda juga kembali menjadi perhatian publik. Yang menarik, setelah video tersebut viral, perdebatan netizen justru semakin meluas. Ada yang menganggap itu hanya salah ucap biasa, ada pula yang mengaitkannya dengan berbagai teori yang sudah lama beredar. Di sisi lain, perkembangan terbaru mengenai gugatan hak asuh anak juga membuat persoalan ini semakin menyita perhatian publik. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. yang tidak disengaja tersebut, Jordi Onsu diduga keceplosan menyebut Tania Putri Onsu sebagai anak kandungnya. Momen ini langsung memicu gelombang spekulasi dan perdebatan panas di kalangan netizen. Isu ini bermula saat Jordi Onsu tengah melakukan konten sesi tanya jawab di akun media sosial pribadinya. Puncaknya terjadi dalam sebuah sesi wawancara langsung baru-baru ini. Suasana yang semula berjalan formal mendadak berubah tegang ketika Jordi Onsu dalam sebuah pernyataan yang tampaknya tidak sengaja menyebut Tania Putri bungsu Sarwenda sebagai anak kandungnya. Kan udah cerai. Baik dengan cewek Anda tuh gimana sih? Kan ibunya darah daging gua, darah daging gua, darah daging gua. Ya mungkin bisa dibilang deket. Deket apa sih sama cewek Anda ini? Lumayan deket sih. Deket banget mungkin bisa dibilang karena Pernyataan yang terlontar begitu saja atau keceplosan ini langsung memicu gelombang reaksi, spekulasi dari berbagai pihak. Sejak perceraian resmi antara Ruben Onsu dan Sarwenda diputuskan oleh pengadilan, gerak-gerik keluarga ini memang tidak pernah lepas dari sorotan publik. Namun, rumor tentang hubungan Jordi dan Sarwenda terbaru ini membawa babak baru. Kehebohan ini bermula dari sesi siaran langsung yang kemudian diunggah kembali sebagai konten tanya jawab di akun pribadi Jordi Onsu. Dalam sesi tersebut, Jordi berniat menjawab berbagai pertanyaan dari pengikutnya secara santai. Saat membaca komentar yang masuk, muncul pertanyaan mengenai kedekatan Jordi dengan keponakan-keponakannya, khususnya Thalia dan Tania. Jordi, yang memang dikenal sangat dekat dan protektif terhadap anak-anak Ruben dan Sarwenda, memberikan jawaban panjang lebar mengenai betapa berartinya kehadiran mereka dalam hidupnya. Spekulasi dimulai ketika Jordi, dengan nada emosional dan penuh kasih sayang, menjelaskan perasaannya merawat Tania sejak kecil. Netizen menyoroti potongan kalimat di mana Jordi salah mengucapkan kata yang multitafsir, yang seolah sebagian orang diartikan sebagai pengakuan bahwa Tania adalah anak kandungnya.
Netizen yang jeli juga sering menunjukkan bahwa Tania memiliki kemiripan wajah yang sangat kuat dengan Jordi Onsu hingga menjadi teori konspirasi yang beredar di media sosial. Kedekatan Jordi Onsu dan Sarwendah sebenarnya bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, bahkan saat Sarwendah masih berstatus sebagai istri Ruben Onsu, Jordi selalu pasang badan untuk membela kakak iparnya tersebut dari berbagai miring netizen. Namun kedekatan yang mereka dinilai terlalu intim dan tidak wajar oleh publik. Ini udah dikasih tahu. Makanya hari ini kumpul di sini sama ulang tahun Bapak, Tuhan berkati ya. Sehat-sehat, selalu panjang umur. Ya. Sehat-sehat, selalu panjang umur. Menanggapi hal tersebut, Ruben Onsu tidak mau memberikan komentar dan hanya ingin fokus ke tujuannya untuk merebut hak asuh anaknya dari mantan istrinya. Ya, seperti yang diketahui, Ruben Onsu kini tengah mengajukan gugatan hak asuh anak. Sebelumnya, pihak pengadilan memutuskan hak asuh anak Thalia dan Tania jatuh pada sang ibu, Sarwendah. Alasan Ruben Onsu akhirnya mengajukan gugatan pun terungkap. Dirinya merasa lingkungan baru anak-anaknya kurang sehat. Hal itu diungkap oleh Ruben Onsu karena lingkungan yang dinilai membawa pengaruh kurang baik. Akhirnya, Ruben memilih untuk segera mengajukan gugatan tersebut. Baru-baru ini terungkap janji Ruben Onsu jika hak asuh tersebut jatuh padanya. Ia mengatakan hal ini akan ia jaga jika anak-anak ikut dengannya. Tujuannya itu bukannya mau mengambil tidak boleh ketemu, oh enggak. Makanya kalau teman-teman pahami, cuma mau tahu begini loh, gitu caranya. Kalau dibilang dulu lu gini, dulu sibuk begini, iya kan sekarang kita bercerai waktu udah beda, ya kita udah menata hidup lagi, jadi sama-sama support, akhirnya harusnya bisa menjadi tim, gitu maksudnya kan. Hubungin ini sudah dilakukan semuanya. Itu sudah dilakukan semuanya. Makanya kalau saya bilang ini pun saya dengan terpaksa. Pemilik nama lengkap Ruben, Samuel Onsu itu mengatakan bahwa dirinya tidak akan membatasi waktu bertemu anak-anak dengan sang ibu, Sarwendah. Meskipun ia sempat merasa kesulitan bertemu putrinya, tetapi ia tak ingin hal itu terjadi pada mantan istrinya. Bahkan jika gugatan ini tak dimenangkan olehnya, janji Ruben Onsu mengatakan bahwa baik ia maupun Sarwendah harus bisa menaati aturan yang sudah ada. Hal ini hanya untuk kepentingan anak mereka. Meskipun nanti hak asuh anak tersebut tetap berada pada Sarwendah, Ruben berharap ia dapat bekerja sama dengan baik. Terlebih mengenai jadwal bertemu dengan anak-anak, dirinya pun juga menjelaskan mengenai pembagian waktu untuk bertemu anak-anak. Hal ini menurut Ruben Onsu harus benar-benar ditaati. Dirinya juga tegas menepis bahwa gugatan hak asuh ini bertujuan memisahkan anak-anak dengan ibunya. Justru ia hanya ingin memberitahu bagaimana mengasuh anak dan cara membagi waktu yang benar sebagai orang tua yang telah berpisah. Ruben mengambil langkah untuk mengajukan gugatan hak asuh lantaran ia merasa kesulitan untuk bertemu dengan Thalia dan Tania. Dirinya ingin menunjukkan kepada Sarwendah bagaimana membagi waktu yang tepat demi kedua putrinya. Peluang damai di luar persidangan antara Ruben Onsu dan Sarwendah tampaknya makin menipis. Apalagi pihak Ruben Onsu mengklaim sudah melakukan mediasi sebelum adanya gugatan ke pengadilan, namun tidak membuahkan hasil. Kuasa hukum Ruben, Minola Seba, yang menjelaskan sikap tegas kliennya bukanlah tanpa sebab. Ia menyebut Ruben sudah pernah melakukan mediasi luar sidang yang menghasilkan akta 39 di hadapan notaris, namun kesepakatan itu justru dilanggar. Akhirnya harusnya bisa menjadi tim, gitu maksudnya kan. Hubungin ini sudah dilakukan semuanya. Itu sudah dilakukan semuanya. Makanya berikut opening dan closing yang disusun berdasarkan isi narasi yang Anda berikan. Saya menjaga agar tidak menyatakan rumor yang belum terbukti sebagai fakta. Opening dibuat singkat, sedangkan closing merupakan opini subjektif untuk konten reaksi. Teman-teman, setelah kita menyaksikan keseluruhan video tadi, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Ini murni opini saya sebagai konten kreator reaksi, jadi tentu saja bisa berbeda dengan pendapat teman-teman semua.
Kalau saya melihat persoalan ini, sebenarnya ada dua hal yang harus dipisahkan. Yang pertama adalah rumor yang berkembang di media sosial, sedangkan yang kedua adalah persoalan hukum mengenai hak asuh anak. Dua hal ini seringkali dicampur oleh netizen sehingga akhirnya muncul berbagai asumsi yang semakin liar. Menurut saya, media sosial memang punya kekuatan yang luar biasa. Satu potongan video beberapa detik saja bisa menghasilkan ribuan bahkan jutaan komentar. Padahal kita semua tahu bahwa sebuah potongan video belum tentu menggambarkan keseluruhan situasi. Bisa saja seseorang salah ucap, keceplosan, atau ucapannya dipotong sehingga maknanya berubah. Hal-hal seperti ini sangat sering terjadi di era media sosial sekarang. Saya pribadi memilih untuk tidak langsung mempercayai setiap rumor yang beredar. Apalagi jika rumor tersebut menyangkut hubungan pribadi seseorang. Sampai hari ini, banyak isu yang berkembang hanya berdasarkan dugaan netizen. Dugaan tentu berbeda dengan fakta. Karena itu, saya merasa kita semua harus lebih berhati-hati agar tidak ikut menyebarkan sesuatu yang belum memiliki dasar yang kuat. Kalau kita perhatikan, setiap kali ada keluarga artis yang mengalami perceraian, hampir selalu muncul berbagai teori baru. Ada yang menghubungkan dengan orang ketiga, ada yang menghubungkan dengan teman dekat, ada yang menghubungkan dengan keluarga, bahkan ada yang menghubungkan dengan hal-hal yang sebenarnya belum tentu benar. Fenomena seperti ini seolah menjadi pola yang terus berulang. Saya justru lebih tertarik melihat bagaimana setiap pihak menghadapi situasi yang sulit ini. Ruben Onsu misalnya, saat ini sedang memperjuangkan hak asuh anak melalui jalur hukum. Itu berarti ada mekanisme yang memang sudah disediakan oleh negara. Biarlah pengadilan yang nanti menilai berbagai bukti dan pertimbangan yang ada. Menurut saya, itulah tempat yang paling tepat untuk menentukan persoalan seperti ini. Yang paling penting sebenarnya bukan siapa yang menang atau siapa yang kalah. Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Perceraian memang mengakhiri hubungan suami istri, tetapi tidak pernah mengakhiri status sebagai ayah dan ibu. Anak-anak tetap membutuhkan keduanya. Saya juga melihat satu hal yang sering terlupakan oleh netizen. Ketika sebuah isu menjadi viral, orang-orang yang berada di sekitar peristiwa tersebut juga ikut terkena dampaknya. Anak-anak bisa membaca berita. Keluarga besar bisa membaca komentar. Teman-teman mereka juga bisa mengetahui apa yang sedang ramai diperbincangkan. Karena itu menurut saya, kita semua juga punya tanggung jawab untuk menjaga etika ketika berkomentar. Saya bukan mengatakan bahwa publik tidak boleh memberikan pendapat. Silakan saja berpendapat karena itu adalah hak setiap orang. Tetapi alangkah baiknya kalau pendapat tersebut tetap berdasarkan fakta dan tidak menghakimi seseorang hanya berdasarkan potongan video. Mengenai kedekatan Jordi Onsu dengan keluarga Ruben dan Sarwenda, menurut saya setiap keluarga memiliki dinamika yang berbeda-beda. Ada keluarga yang memang sangat dekat antara kakak, adik, ipar maupun keponakan. Kedekatan seperti itu tidak otomatis bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sekali lagi, kita harus berhati-hati agar tidak mencampur-adukan persepsi dengan kenyataan. Saya juga memahami mengapa netizen mudah berspekulasi. Dunia hiburan memang selalu menarik perhatian publik. Apalagi jika tokohnya adalah figur terkenal yang sudah lama dikenal masyarakat. Sedikit saja ada kejadian yang tidak biasa, langsung muncul berbagai teori. Namun menurut saya, sebagai penonton yang bijak, kita juga harus mampu menyaring informasi sebelum mempercayainya. Di sisi lain, saya menghargai jika ada pihak yang memilih diam dan tidak banyak memberikan komentar. Kadang diam bukan berarti mengiyakan atau mengakui sesuatu.
Bisa jadi mereka memilih menghormati proses yang sedang berjalan atau ingin menjaga privasi keluarga. Sikap seperti ini menurut saya juga patut dihormati. Kalau berbicara mengenai hak asuh anak, saya berharap apapun keputusan akhirnya nanti benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak-anak. Jangan sampai konflik orang dewasa justru membuat anak-anak menjadi korban. Mereka berhak mendapatkan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan jauh dari tekanan akibat pemberitaan. Saya juga berharap media dan para kreator konten, termasuk saya sendiri, tetap berusaha menyampaikan informasi secara proporsional. Konten reaksi memang boleh memiliki opini, tetapi opini tersebut sebaiknya tidak mengubah rumor menjadi seolah-olah fakta. Menurut saya, itulah yang membedakan komentar yang bertanggung jawab dengan sekadar mengejar sensasi. Terakhir, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat persoalan ini dengan kepala dingin. Tidak semua yang viral pasti benar. Tidak semua yang ramai dibicarakan pasti sesuai kenyataan. Mari kita tunggu perkembangan resmi dari pihak-pihak terkait dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Kalau menurut saya pribadi, yang paling penting saat ini bukanlah membahas siapa yang benar atau siapa yang salah berdasarkan rumor yang beredar. Yang jauh lebih penting adalah semoga seluruh pihak yang terlibat dapat menemukan jalan terbaik, terutama demi masa depan anak-anak yang tentu tidak seharusnya menjadi korban dari konflik orang dewasa maupun spekulasi di media sosial. Itulah komentar saya pada video kali ini. Kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Saya senang membaca berbagai sudut pandang selama disampaikan dengan sopan dan saling menghargai. Jangan lupa dukung terus channel Surapentol dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video reaksi terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.